Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, PNPP. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Saya Asmi Syafiqah Lukman dari Pendidikan Masyarakat kelas C akan menyerahkan penyuluhan keterampilan merajut bagi anggota PK di skala desa. Eh, Kegiatan ini merupakan pemberdayaan bagian dari pemberdayaan gitu ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu mungkin selesai semua. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Langsung saja, selamat datang di kelas merajut with Asma Syafiko. Kelas merajut kali ini kita karena pertama kali bertemu, jadi kita akan membahas tentang basic basic awal gitu, bagaimana merajut, cara memegang benang dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke materi intinya, kita perlu tahu dulu nih sejarah merajut itu asalnya dari mana gitu ya. Nah, jadi para ahli sampai saat ini itu belum bisa menentukan siapa dan di mana pencetus merajut ini gitu. Tapi sejauh ini mereka menemukan kaos kaki, sepasang kaos kaki itu rajutan tangan dengan motif stockinette stitch. Ini ditemukan di Mesir, perkiraan itu tahun 1000 Masehi. Jadi sejauh ini inilah penemuan yang paling jauh gitu dari masa kita dan diperkirakan apa motif rajutan zaman sekarang itu mengikuti teknik rajut dari Timur Tengah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui tentang manfaat merajut gitu. Dalam merajut ini namanya teh eh, pusing, cangkel gitu ya. Nah, ternyata merajut ini itu punya beberapa manfaat, diantaranya adalah meredakan stres gitu ya. Jadi teteh di sini dengan kesibukan yang banyak gitu, selain mengerjakan tugas dan lainnya gitu ya, kita kalau merajut itu jadi kita bisa melupakan semua huru hara kehidupan gitu. Kita bisa fokus sama satu titik, apa yang ada di tangan kita itu benang dan hakpen gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk memanfaatkan waktu. Misalkan kita meskipun sibuk tapi sering juga merasa gabut gitu, gak tahu mau ngapain. Nah, dengan merajut ini kita bisa memanfaatkan waktu. Dengan sisa waktu yang sedikit-sedikit tadi kita bisa membuat sebuah hasil karya rajutan yang nantinya apa ya bisa bermanfaat gitu. Dan yang ketiga adalah menjadi penghasilan tambahan. Nah, karena tadi ya dengan sisa waktu yang sedikit-sedikit, misalkan meskipun nggak punya waktu luang, nah, tapi kita rajin nih tekun bikin rajutannya dan bisa menghasilkan sesuatu, bisa ini dijual gitu. Tas yang kita bikin kita bisa jual, sweater, topi gitu bisa kita jual. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah jenis serat benang rajut. Kan banyak ya ininya, benang rajut itu banyak banget jenisnya. Sebenarnya semuanya itu berasal dari 3 jenis serat. Yang pertama ada serat tumbuhan, yang itu biasanya katun, rayon, dari bambu sama kedelai. Terus yang kedua dari serat hewan, dari wool gitu ya, benang wool. Terus alpaka lama yang apa bulunya itu mirip-mirip kayak domba. Nanti benangnya jadi benang kasmir, benang mohair, sama benang sutra. Kalau sutra kan dari ulet ya. Nah, terus yang terakhir adalah serat buatan. Serat buatan ini eh, dari bahan kimia pastinya dibuat di pabrik, akrilik, polimer, nilon, dan polyester gitu. Nah, selanjutnya setelah membahas jenis benang, kita lanjut ke sutra alam di Garut. Kok tiba-tiba sih ke sutra alam? Kan tadi ngebahasnya rajut gitu ya. Ini bukan bukan surya alam. Surya alam apa kolam renang ya. Ini mah sutra alam. Nah, jadi sutra alam itu sutra yang nantinya jadi kain sutra gitu. Sebenarnya di Garut ini sutra alam ini udah berkembang sejak 1980-an. Yang berpusatnya dulu di Indonesia itu ada di Sulawesi Selatan, berkembang ke beberapa daerah di Jawa Barat, di antaranya ada Garut, Sukabumi, sama apa gitu ya. Nah,
sampai di Garut itu dibangun subsenternya di Kecamatan Cisurupan. Nah, setelah berkembang sempat menurun karena ada beberapa faktor, yaitu keterampilan pengrajinnya yang kurang, jadi daya saingnya kurang, terbatasnya lahan murbe, sama modal usahanya juga terbatas, jadi sempat menurun gitu. Nah, yang perlu kita ketahui juga tentang sutra ini adalah harganya yang mahal gitu, karena dari kainnya aja yang masih polos warna putih, yang belum dikasih warna gitu, yang masih polos banget, itu bisa sampai 130.000 per meter, dan yang udah bercorak udah berwarna udah cantik itu harganya bisa sampai 400.000 per meter. Nah, jadi apa hubungannya nih merajut sama sutra alam gitu. Jadi cita-citanya gitu ya, nanti kalau kita udah bisa merajut, dari dia bisa menghasilkan karya rajutan, kita bisa apa ya, bikin eh, sebuah karya rajut dari sutra ini, dari benang sutra. Jadi kan otomatis ininya juga apa, nilai ekonominya juga lebih tinggi gitu ya, udah mah handmade terus dari sutra lagi gitu. Kebetulan di daerah mana, Panawan itu ada ininya apa, pengembangan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan merajut. Yang pertama adalah ini ya, benang. Kalau nggak ada benang kita mau merajut asa apa nih. Nah, terus gunting untuk menggunting benang. Yang ketiga itu ini adalah stitch marker, jadi buat nandain bagian mana yang perlu ditandain. Misalnya kita bikin baju, kan pasti butuh, nanti kita mulainya di mana nih, nanti kan kita berhenti di situ lagi. Nah, itu gitu, pakai itu. Kemudian ada hakpen. Hakpen ini ada berbagai ukuran, jadi kita pakainya sesuai dengan ukuran benang. Jadi ada yang kayak gini ya, ada yang satu sisi juga si hakpen ininya, ada juga yang ada dua sisi, jadi di kanan dan kiri ini beda ukurannya, ini nomor 3 dan 4 gitu. Selanjutnya adalah pengukur, fungsinya buat ini mengukur rajutan yang kita buat gitu, apakah sudah sesuai apa belum. Nah, produk hasil rajutan sebenarnya banyak gitu ya, bukan cuma selimut, topi, tas gitu doang. Selagi kita bisa berkreasi, kita bisa mengembangkan sebuah karya rajut gitu, bisa bikin cimpal, bisa bikin gantungan tembok gitu ya buat hiasan, atau tempat penyimpanan, gantungan ayunan kunci, tanaman hias itu sekarang banyak gitu ya, gantungan yang kunci, buket bunga, itu buket bunga lucu-lucu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan cara bagaimana memegang benang dan hakpen yang benar. Sebentar ya. Halo, halo. Terdengar ya? Iya. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memegang benang dan pen yang benar. Di sini ada benang, kemudian ada hakpen. Ini ukuran 3 dan 4. Karena ininya kecil, jadi benangnya kecil, jadi kita pakai yang ukuran 3. Nah, yang pertama, ini ujung benangnya nih ya. Nah, kita masukin ke kelingking, masukin lagi, kita tarik ke belakang, keluarin di telunjuk, dan dipegang oleh jempol dan juga jari tangan. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Mengukur kerenggangan biar gak terlalu kenceng, gak terlalu longgar. Ini jadi kayak apa ya? Biar terus muter gitu, biar terus masuk benangnya.
Nah, terus ini hakpennya, ini masuk pertama, kita putar, set, pegang ininya. Ini soalnya apa? Masuk seperti ini. Nah, jadi ini tuh rajutan yang pertama ini mengunci gitu, nggak akan pernah kebuka gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau ini juga nggak akan kebuka. Misalnya kita mau bikin topi gitu ya. Nah, ini kita bikin sesuai dengan ukuran yang kita mau, bikin berapa puluh gitu. Gitu. Semuanya dimulai dari seperti ini. Masukin, ambil, masukin. Nah, jadi eh, kelingking ini gunanya untuk tadi ya memutar benangnya jadi supaya terus masuk. Telunjuk gunanya untuk menjaga agar benangnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, jadi gini deh, kita buat sesuai yang kita mau gitu, berapa berapa chain. Istilahnya sebenarnya banyak di rajutan itu ya. Ini Nah, tadi setelah dipertunjukkan bagaimana, apakah bisa dimengerti bagaimana cara memegang benang dan juga hakpen, bagaimana? Baik, sudah dapat dimengerti. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jika ada pertanyaan maka dipersilakan ke Bujeng Abdina Uwih ya. Merajut itu sebenarnya insya Allah mudah lah ya kalau kita sabar gitu di awal. Karena emang butuh kesabaran dan ketelitian. Kayak ini apa? Ini tuh bikin bikin coba-coba bikin ini ya. Nah, kelihatan nih warna hijau soalnya. Untuk kamu share screen. Nih, saya coba bikin ini. Apa namanya? Nah, gue bikin ini karena apa ya? Bolong-bolong kan. Jadi namanya tuh ada aja yang kelewat nih ini. Lewat gitu. Aneh banget gitu. Izin bertanya boleh? Boleh, boleh. Nah, misalnya gini ya. Perkenalin dulu ya. Saya Reina Apriliani. Di sini saya ingin bertanya, jika kalau benangnya habis nih ya, terus si projectnya itu belum beres. Nah, untuk nyambunginnya tuh kayak gimana ya? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih juga. Terima kasih sudah bertanya. Nah, gimana kalau misalkan benangnya habis, tapi karet itu tuh belum selesai gitu. Apa? Yang pasti harus ada benang lagi ya, benang. Soalnya kadang kita butuh lebih dari satu atau lebih dari tiga bahkan. Nah, jadi nanti tuh gimana ya? Susah tunjukin ya. Habis nih misalkan. Nah, nanti sisanya itu jangan dipotong sampai habis. Jadi jangan dipotong sampai ujung banget, jangan di sininya. Nah, ada sisa segini misalkan. Nah, segini ya. Nah, nanti ikut disatuin lagi sama benang yang baru. Jadi benang yang ini tuh nggak akan apa? Nggak akan kepotong. Soalnya kalau dipotong nantinya bakal mudah ketarik
Kalau ketarik jadi habis lagi, ketarik terus kebuka lagi kan berarti rajutannya gitu. Jadi nanti disambunginnya disambungin sama benang baru, jadi benang yang sisanya ini dimasukin ke jahitan ininya, nggak akan kelihatan gitu. Karena waktu Zoom-nya udah mau habis, mungkin sekian dulu ya teteh semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.